Oke, kita lanjutkan ke bagian definisi ilmu ekonomi. Nah, untuk lebih mempermudah bagaimana adik-adik memahami ilmu ekonomi itu, biasanya orang akan melihat berbagai definisi yang dikemukakan. Oleh karena itu, mari kita lihat batasan-batasan ilmu ekonomi sejak pertama ekonomi menjadi ilmu. Oke, batasan yang pertama tentang ilmu ekonomi adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith ini menyatakan political economy as an inquiry into the nature of the wealth of nation. Wealth is annual produce of land and labor of the society. Nah, kemudian batasan lain yang dikemukakan seorang ekonom Inggris, Alfred Marshall, 1880 sampai 1920 dalam bukunya Principles of Economics memberikan batasan sebagai berikut. Political economy or economic is a study of mankind in the ordinary business life. It examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the national requisite of well-being. Oke. Apa artinya ini? Ini bahasa apa sih? Ini bahasa Roteko atau bahasa Batak? Ini bahasa Inggris. Nah, kita lihat dulu ya. Maksud Adam Smith di sini, kalau Adam Smith ini dia lebih memfokuskan kepada si penampung kebijakan politik ekonomi begitu. Maksudnya pemerintahan atau penampung kebijakan yang membuat kebijakan ekonomi. Nah, dia memfokuskan kepada bahwa kekayaan itu hasil tahunan dari tanah dan tenaga kerja masyarakat. Kemudian tidak jauh juga dengan si Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini juga memfokuskan ke political economy. Nah, artinya si penampung kebijakan atau yang membuat kebijakan ekonomi. Nah, dia menuliskan dalam bukunya dasar-dasar atau prinsip-prinsip ekonomi begitu. Nah, si Marshall sendiri juga tidak terlalu berbeda jauh dengan Adam Smith karena memang Marshall dan Adam Smith ini sama-sama tokoh klasik. Marshall menyatakan bahwa politik ekonomi atau ekonomi politik itu adalah ilmu yang mempelajari manusia, bagaimana bisnisnya dan mengkaji individu dan tindakan sosial yang ia lakukan untuk mencapai kesejahteraan begitu. Oke, kemudian kita masuk ke nah, di sini disampaikan atau dijelaskan bahwa dari dua batasan di atas bahwa politik ekonomi dan ilmu ekonomi masih mempunyai arti yang sama ya. Karena Adam Smith dan Marshall ini dia sama-sama masih kaum klasik. Pada saat ini, politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi disamakan dengan ilmu ekonomi. Oke, sekarang kita lanjut ke batasan-batasan ekonomi selanjutnya, yaitu Fred Rogers Fairchild. Nah, ini sudah tahun lumayan tidak terlalu lama ya, 1954 dibanding tadi masih 1880. Nah, si Pratt ini dalam bukunya juga Principles of Economics, mirip sama ya judulnya dengan judul buku Alfred Marshall. Nah, ia menyatakan economic is the study of man's activities devoted to obtaining the material means for the satisfaction of his wants that the material means which serve to satisfy human wants include human beings as well as external objects. Nah, apa maksudnya? Nah, maksud si Fred Rogers Fleet ini, ekonomi adalah ilmu atau studi tentang aktivitas manusia yang mana manusia ini ingin memuaskan keinginannya sendiri. Nah, dan bagaimana manusia itu mencapai kepuasannya itu, bagaimana ia ingin memuaskan kepuasannya itu begitu. Jadi artinya ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia atau kepuasan manusia dan bagaimana cara ia mencapai kepuasannya itu begitu. Kemudian kita masuk lagi ke pembatasan yang berikutnya, yaitu George Leland Bates dalam bukunya Economic and Introduction to Analysis and Policy. Nah, artinya buku si Leland ini atau George Leland ini, ia menulis sebuah buku pengantar ya, pengantar ekonomi sebagai analisis dan kebijakan begitu, menjelaskan bahwa economic is the study of how the goods and service we want get produced and how they are distributed among us. Nah, artinya adalah
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana barang dan jasa yang kita inginkan atau yang kita produksi atau yang ingin kita produksi dan bagaimana barang yang kita produksi itu kita distribusikan di antara kita sesama manusia, begitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya, batasan yang dianggap paling modern dikemukakan oleh Leonard Robin 1945 ya. 1945 sama tahunnya dengan kita merdeka. Dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Economic as the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Nah, artinya dia menyatakan Lionel Robin ini mengatakan bahwa ekonomi itu sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Ya, bagaimana hubungan antara perilaku manusia yang ingin mencapai kebutuhannya itu atau memuaskan kebutuhannya itu dengan hal-hal yang dia inginkan itu masih langka begitu. Jadi lebih ke memfokuskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya di saat pemuas kebutuhannya itu langka. Nah, dan bagaimana mereka mencari alternatif atau menggunakan alternatif untuk memuaskan kepuasan mereka dengan sedikitnya alat pemuas tersebut, begitu. Ya, kalau di Leonard Robin, dia sudah membahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan serta kelangkaan. Oke, kita lanjut. Dari batasan di atas nampak jelas mengandung konsep end, scarce, means, and alternative use. Dia membahas tentang kelangkaan, kemudian bagaimana menyelesaikan kelangkaan tersebut dengan menggunakan alternatif-alternatif yang ada. Dari masalah itu jelas bahwa permasalahan ekonomi timbul karena adanya kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Ya kita tahu kan kalau kebutuhan manusia itu tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, supaya para mahasiswa dapat menganalisis dari berbagai batasan yang berbeda itu, masih banyak definisi ilmu ekonomi lain ya. Sebenarnya masih banyak ya pengertian-pengertian ekonomi. Nah, di sini seorang ekonom terkenal itu Paul Samuelson. Nah, ini Paul Samuelson ini dia juga punya buku pengantar ilmu ekonomi, teori ekonomi, dan makroekonomi. Kebetulan Ibu dulu S2 juga menggunakan buku Paul Samuelson untuk mikro dan makro. Nah, bukunya ini buku terjemahan dan itu tebal sekali. Nah, ia menyampaikan definisi ilmu ekonomi. Ada banyak ya yang dia sampaikan, ada sampai 5. Nah, adik-adik bisa baca nanti ilmu ekonomi itu apa-apa saja. Nanti ada di modul yang Ibu berikan. Nah, ada 5 ya, nanti kalian baca. Kemudian dari sekian banyak definisi di atas, Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai berikut. Nah, dari 5 pandangannya ini, ia rangkum begitu. Bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Oke, dari batasan-batasan yang telah dikutip di atas, tampak bahwa arah perkembangan ilmu ekonomi itu akan terus berkembang ya dan menjadi pusat perhatian semua tokoh ekonomi. Nah, otomatis adik-adik perekonomian di zaman dahulu dengan perekonomian di era 2000-an ini sangat berbeda ya, karena permasalahan yang dilalui atau dialami oleh masyarakat zaman dulu itu perekonomiannya itu seperti apa dengan yang sekarang ini pasti berbeda. Nah, itulah uniknya ilmu sosial, ilmu ekonomi yang terus berkembang. Oke. Nah, ini adik-adik bisa baca juga nanti perkembangan ilmu ekonomi ini ada 2 kelompok. Nanti kalian baca ya, kalian pahami. Oke, kita masuk yang kedua, tindakan dan prinsip ekonomi. Ya. Untuk apa sih kita mempelajari ilmu ekonomi ini? Ya. Kita mempelajari ilmu ekonomi ini agar kita bisa bertindak sesuai dengan
ilmu ekonomi yang telah kita dapat begitu. Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmu ekonomi ini, saya harapkan adik-adik nanti ketika ada di masyarakat mampu membuat sebuah keputusan bagaimana bertindak dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Gitu. Jadi ada perbedaannya adik-adik yang kuliah mendapatkan mata kuliah ini dengan adik-adik yang hanya tamat SMA. Sekalipun di SMA mungkin sudah ada dipelajari sedikit kulit-kulitnya tentang ekonomi begitu ya. Nah, di sini disampaikan mempelajari ilmu ekonomi berarti kita mempelajari perilaku atau tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil terbaik. Hasil yang terbaik bisa dilihat dari dua sisi. Ya, artinya begini ya. Tindakan ekonomi itu kita memilih dari berbagai banyak alternatif. Sama seperti misalkan kelangkaan beras, misalkan berasnya langka. Berarti tidak bisa semua masyarakat memakan beras. Nah, ada alternatif-alternatif yang lain seperti jagung, sagu, tepung. Nah, ketika Anda menentukan memilih jagung untuk menggantikan beras atau menentukan tepung atau sagu untuk menggantikan beras, nah itu artinya Anda telah melakukan tindakan ekonomi. Nah, hasil yang terbaik bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi hasil artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Kedua, sisi biaya artinya kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu. Maka dilihat dari biayanya. Kedua aspek itulah yang disebut prinsip ekonomi. Secara ringkas, prinsip ekonomi menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. B, dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Ya, artinya sama seperti yang Ibu bilang tadi kan, kayak untuk menggantikan beras itu. Nah, adik-adik lihat, di antara jagung, tepung, dan sagu, mana yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, begitu, mana yang paling biayanya rendah, tapi manfaatnya sama. Maksudnya jagung mampu menahan lapar 6 jam. Sagu kita lihat mampu menahan lapar 6 jam juga atau tidak. Begitu juga dengan tepung yang lain yang kita gunakan, kita olah jadi makanan apa, begitu ya. Kemudian, jadi prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Efisiensi dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Oke, ilmu ekonomi ini selalu berkaitan ya dengan ilmu sosial karena ilmu ekonomi ini terdapat di rumpun IPS. Ya, bagaimana keterkaitannya? Oke, kita akan bahas sama-sama di sini. Ilmu sosial adalah ilmu yang subject matters-nya masyarakat. Apakah kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga dalam masyarakat, hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, serta lembaga, juga hubungan antar manusia dengan benda dan segala macam yang dibutuhkan ya. Karena ilmu ekonomi ini selalu dibutuhkan ya oleh seluruh masyarakat karena ini berkaitan dengan sesama masyarakat. Misalkan kayak kita dengan teman kita jualan. Nah, itu sudah ilmu ekonomi, kita membutuhkan barang yang dijual teman kita itu. Kemudian kita juga memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga atau pemerintahan karena pemerintahan yang membuat kebijakan perekonomian gitu ya. Oke, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kita masyarakat akan berkaitan erat dengan pemerintahan si pemangku kebijakan. Nah, untuk pemerintahan ini kan dibahas di ilmu politik, kemudian psikologi ini kaitannya berkaitan dengan kebiasaan manusia atau perilaku manusia. Nah, perilaku manusia dan kebiasaan manusia ini akan menentukan bagaimana manusia itu bersikap dalam membuat tindakan ekonomi. Seperti dengan ilmu psikologi kita tahu, oh selera masyarakat ini begini seperti ini. Oh ternyata kalau masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi dia akan lebih suka dengan barang-barang yang seperti ini. Nah itu kan secara psikologi ada kaitan dengan ilmu ekonomi, begitu ya. Kemudian sejarah dan antropologi adalah ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Tetapi keterkaitan antar disiplin ilmu dalam bidang ekonomi merupakan fakta yang perlu disusun dan diatur dengan tujuan untuk pengembangan dan teori ekonomi itu sendiri.
Oke, ini adik-adik bisa baca sendiri ya. Ibu yakin kalian bisa baca. Iya, kita masuk ke 4. Ilmu ekonomi dalam pemerintahan. Samuelson menjelaskan bahwa kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi. Iya, karena ekonomi dalam pemerintah, dalam sebuah negara itu harus ada campur tangan pemerintah ya. Sekalipun sistem perekonomian liberal seperti Amerika kita lihat itu kan bebas ya, tapi ada masih campur tangan pemerintah. Kenapa Ibu bilang ada campur tangan pemerintah? Karena pemerintah memiliki kebijakan yang ia berlakukan bagi para pelaku ekonomi gitu ya. Sekalipun dia penganut sistem perekonomian liberal. Nah, Samuelson menjelaskan bahwa kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti pertemuan puncak menteri bidang ekonomi, proteksi terhadap industri tekstil, undang-undang pajak, ya, di negara dengan ekonomi liberal saja ada pajak ya, pencegahan polusi udara dan sanksi-sanksi ekonomi. Karena pemerintah inilah yang nantinya akan, kalau kita bilang mengendalikan. Kalau di sistem perekonomian liberal, pengendalian pemerintah itu dapat kita lihat dalam pajak dan peraturan-peraturan penetapan suku bunga dan yang lain-lain ya adik-adik. Nah, ya politik ekonomi itu atau kebijakan ekonomi. Ya, ini juga menurut Ibu bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Nah, oke, kita lanjut ke hukum ekonomi dan keberlakuannya. Ya. Lebih dari seabad lalu, seorang ahli matematika Prancis bernama Laplace berpendapat bahwa orang dapat melihat masa depan dengan jelas melalui masa kini dengan perhitungan matematis asalkan data dan waktu cukup tersedia. Ya, berarti ini maksudnya orang-orang yang ingin mengestimasi perekonomian di masa depan. Sebenarnya kita bisa mengestimasi melalui kejadian-kejadian yang ada saat ini. Ya, betul juga ya, karena memang pasti kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena ekonomi yang akan terjadi di masa depan itu pasti ada hubungannya atau keterkaitannya dengan yang terjadi saat ini. Ya, sama seperti mungkin nanti di tahun 2020, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia itu merupakan imbas dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun sebelum tahun-tahun 2030. Maksud Ibu bagaimana kejadian atau peristiwa perekonomian di tahun 2040 nantinya bisa kita estimasi sebenarnya mulai dari tahun 2020 ini dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di dunia, kemudian fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena fenomena-fenomena ini yang nantinya akan berkontribusi, yang akan mempengaruhi dan merupakan imbas bagaimana keadaan perekonomian nantinya di tahun 2040. Begitu ya maksudnya. Nah, ini juga bisa kalian baca, kalian pelajari. Nah, ini juga tujuan ilmu ekonomi bisa kalian baca. Nanti ini Ibu upload di akun YouTube. Kalau ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan kurang dapat Anda pahami, bisa Anda berikan komentar di kolom YouTube, di kolom komentar YouTube. Kemudian adik-adik tolong kerjakan latihan di modul ini ada 5. Nah, ini kalian jawab ada esai 5. Kemudian ada soal multiple choice ya. Ini ada tes formatif 1, multiple choice atau pilihan ganda ada sebanyak 10. Nah, ini nanti adik-adik kerjakan cukup tulis saja nomor 1. Misalkan ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos yang artinya peraturan rumah tangga dikemukakan oleh misalkan kalian mau menjawab D. Jadi tulis saja soalnya, kemudian langsung apa jawabannya. Tidak usah tulis poin A, B, C-nya lagi, tapi langsung aja tulis jawabannya. Misalkan Anda mau menjawab D, J.M. Keynes berarti ya nomor 1 ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos yang artinya peraturan rumah tangga dikemukakan oleh langsung D, J.M. Keynes gitu. Kalau misalkan itu jawaban Anda. Jadi tulis soal langsung jawaban gitu ya. Adik-adik tolong nanti ini tugas Anda
Berarti tugas ada 2 ya. Yang satu mengerjakan esai atau soal latihan. Kemudian yang kedua mengerjakan multiple choice atau ABC, ada 10 soal. Nah, adik-adik tolong kerjakan nanti itu di double folio. Di double folio, adik-adik tulis menggunakan pena warna biru. Kemudian di double folio itu tulis nama lengkap adik, NIM, kemudian kelas, kemudian mata kuliahnya apa, kemudian tugas keberapa ini? Tugas ke-1. Gitu. Tolong ya, jangan lupa tulis nama, NIM, kelas, dan mata kuliahnya apa. Kemudian adik-adik fotokan dengan jelas, kemudian simpan ke dalam bentuk PDF, kemudian kirim ke WA Ibu Japri saja. Nah, batas pengumpulan tugas ini hari Rabu jam 1 siang. Oke? Baik adik-adik, sampai sini perkuliahan kita dan materi kita. Sampai bertemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.